Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M.S. Zamroni Waliuddin. Saya adalah mahasiswa UT Malang dengan nomor induk mahasiswa 0527689999. Perkenalkan, kali ini saya sedang mengerjakan tugas 1 mata kuliah basis data. Pertanyaan pada tugas 1 ini adalah ada sebuah contoh kasus pada sebuah perguruan tinggi. Mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal 1 mata kuliah. Pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal 1 mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam 1 semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh 1 orang dosen, dan setiap dosen atau pengampu hanya mengajar minimal 1 mata kuliah. Tugas 1 adalah membuat Entity Relationship Diagram atau ERD dengan tahapan langkah yang sesuai panduan. Sesuai panduan, yang pertama adalah saya harus mengidentifikasi entity dulu atau entitas. Untuk mengidentifikasi entity atau entitas dari pertanyaan yang sudah dilontarkan, saya bagi menjadi 3 entitas. Yang pertama adalah mahasiswa yang merepresentasikan data mahasiswa seperti NIM, nama, prodi, angkatan itu ada di mahasiswa, adalah entitas yang mengambil mata kuliah. Lalu entitas kedua adalah entitas mata kuliah. Ini adalah entitas yang ditawarkan. Selanjutnya yang ketiga adalah dosen. Dosen adalah sebagai entitas yang mengajar mata kuliah. Nah, setelah identifikasi entity selesai, tahap pertama selesai, kita lanjutkan dengan tahapan nomor 2, yaitu mengidentifikasi atributnya. Karena setiap entity atau entitas harus ada atributnya. Yang pertama adalah mahasiswa. Mahasiswa di sini saya buat atribut dari mahasiswa adalah yang pertama NIM sebagai PK. PK adalah primary key ya, yang menjadi kunci utama. Jadi kalau searching nanti kita menggunakan NIM, nomor induk mahasiswa. Lalu kemudian ada atribut nama, prodi, dan angkatan. Selanjutnya, entitas mata kuliah itu punya atribut kode MK, ini sebagai primary key, lalu nama MK atau mata kuliah, lalu yang ketiga adalah berapa SKS yang ditempuh. Selanjutnya entitas dosen ini sebagai primary key-nya adalah NIDN, ya, nomor induk dosen nasional ya. Selanjutnya ada nama dosen, ada jabatan. NIDN sebagai paramikirnya. Nah, selanjutnya langkah ketiga adalah mengidentifikasi relasi. Karena mahasiswa dalam hal mengambil entitas mata kuliah itu bisa lebih dari 1, maka mahasiswa ini mengambil entitas mata kuliah mempunyai relasi many to many atau bisa lebih dari 1, bisa ke banyak ke banyak. Sedangkan mata kuliah yang diajar oleh dosen karena hanya mengajar 1 mata kuliah saja, maka relasinya adalah many to one, 1 mata kuliah hanya diajar oleh 1 dosen. Tapi dosen bisa mengajar banyak mata kuliah. Lalu resolusi relasi many to many. Relasi mahasiswa mata kuliah perlu dibuat tabel relasi atau KRS ya, kartu rencana studi. Kartu rencana studi ini berisi NIM, kode MK, semester, dan nilai. Nah, selanjutnya yaitu kardinalitas. Ini mahasiswa mengambil mata kuliah yang diisi di KRS dengan dengan relasi many to many, sedangkan dosen itu mengajar mata kuliah dengan relasi one to many. Nah, dari 5 langkah itu saya buatlah ERD yang terpampang seperti ini ya. Terpampang seperti ini niki. Bentar saya besarkan dulu. Zoom. Saya besarkan. Baik, ini sudah saya besarkan. Nah, di sini entitas mahasiswa mempunyai atribut, karena entitas dia rectangle, dia
apa, persegi panjang begini, entitas mahasiswa mempunyai atribut NIM sebagai primary key, lalu namanya, prodi, dan angkatan. Lalu dia mempunyai relasi dengan mata kuliah. Entitas mata kuliah ini mempunyai atribut kode MK sebagai primary key, lalu SKS dan nama MK. Lalu ada juga dosen sebagai entity ya. Entitas selanjutnya adalah dosen yang dia mempunyai NIDN sebagai primary key, lalu nama dosen dan jabatan dosen. Nah, di sini mahasiswa memilih mata kuliah, di sini relasinya adalah memilih, relasi dari mahasiswa ke mata kuliah adalah memilih, lalu relasi dosen ke mata kuliah adalah mengajar. Demikian tugas membuat RD kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.